Hujan turun sejak subuh. Awalnya hanya rintik-rintik kecil yang mengetuk atap rumah Pendeta Ronald dengan lembut, seperti doa pagi yang biasa ia panjatkan setiap hari. Di usia 53 tahun, Ronald telah terbiasa bangun sebelum matahari terbit, membuka jendela, lalu memandangi desa kecil di kaki perbukitan itu dengan rasa syukur yang sederhana. Desa itu sunyi, religius, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah Ronald mengabdikan hidupnya sebagai pendeta selama lebih dari 25 tahun. Rambutnya mulai memutih, wajahnya menyimpan garis-garis kelelahan, tetapi matanya masih menyala dengan keyakinan yang teguh. Ia dikenal sebagai sosok lembut, rendah hati, dan penuh empati, seorang gembala yang dicintai jemaatnya. Namun pagi itu terasa berbeda. Langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti menangis. Hujan semakin deras, seakan langit dicabik-cabik tanpa ampun. Sungai di belakang desa mulai meluap. Airnya keruh, membawa lumpur, ranting, dan bebatuan dari hulu. Ronald berdiri di teras rumah, memandang langit dengan perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Ia menggenggam Alkitab kecil di tangannya, menarik napas panjang. Semoga semua baik-baik saja, gumamnya lirih. Sekitar pukul 8 pagi, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Awalnya seperti guntur, namun semakin lama semakin jelas. Bukan dari langit, melainkan dari arah bukit. Teriakan mulai terdengar. Banjir! Banjir datang! Panik meledak seperti api. Warga berlarian, sebagian menangis, sebagian menjerit memanggil anggota keluarga. Air bah turun dengan kecepatan yang tidak memberi kesempatan untuk berpikir. Rumah-rumah kayu roboh satu persatu. Jalanan berubah menjadi sungai maut. Ronald berlari keluar rumah, berusaha membantu warga yang terjebak. Ia menarik seorang anak kecil yang terseret arus, mendorong seorang ibu ke tempat lebih tinggi, dan berteriak memberi arahan meski suaranya tenggelam oleh deru air. Namun takdir berkata lain. Sebuah batang pohon besar menghantam kakinya. Ronald terjatuh. Tubuhnya terseret arus deras, diputar-putar seperti ranting rapuh. Air masuk ke hidung dan mulutnya. Napasnya tercekik. Dalam kepanikan itu, Ronald berusaha berdoa. Kata-kata doa yang biasa ia hafal mendadak buyar. Yang tersisa hanya ketakutan murni, takut mati, takut tenggelam, takut tak sempat berpamitan pada dunia. Aku belum siap, batinnya berteriak. Dengan sisa tenaga, tangannya meraih apapun yang bisa digenggam. Jarinya menyentuh besi dingin, pagar tua yang terpasang di depan sebuah bangunan besar. Ia memanjat dengan susah payah, lututnya berdarah, napasnya terengah-engah. Bangunan itu, sebuah masjid. Masjid tua itu berdiri lebih tinggi dari rumah-rumah sekitar. Air menggenangi halaman, namun dindingnya masih kokoh. Ronald terjatuh di teras masjid. Tubuhnya gemetar hebat, pakaiannya basah dan penuh lumpur. Ia tidak pernah masuk masjid sebelumnya. Sebagai pendeta, ia terbiasa berdiri di gereja, bukan di rumah ibadah agama lain. Namun saat itu, perbedaan apapun terasa tidak berarti. Yang ada hanya satu, ia ingin hidup. Air terus naik. Ronald merangkak masuk ke dalam masjid. Ruangan itu sunyi, harum kayu tua bercampur bau air hujan. Karpet sudah basah, namun terasa hangat di bawah telapak tangannya. Tiba-tiba, dari pengeras suara masjid terdengar lantunan suara yang lirih namun jelas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ronald terdiam. Suara adzan itu mengalun di tengah bencana, di saat listrik desa padam, di saat kematian terasa begitu dekat. Ada getaran aneh yang menyusup ke dadanya. Ia tidak mengerti arti kata-katanya, tetapi hatinya terasa tenang, ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari.
Kenapa aku merasa seperti ini? Bisiknya dengan suara bergetar. Air kini setinggi dada. Ronald naik ke mimbar kecil di dalam masjid. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi karena perasaan yang bercampur aduk, takut, pasrah, dan entah kenapa, berharap. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ronald tidak mengucapkan doa yang ia hafal. Ia hanya berkata dalam hati, dengan bahasa yang paling jujur, "Tuhan, siapapun Engkau, jika aku masih diberi hidup, tolong aku." Beberapa jam kemudian, ketika air mulai surut, suara langkah dan teriakan terdengar dari luar. Allahu Akbar! Ada orang di dalam masjid. Beberapa warga Muslim menerobos masuk. Mereka terkejut melihat seorang pria asing, berambut putih, dengan kalung salib masih tergantung di lehernya, terbaring lemah di mimbar masjid. Tanpa bertanya siapa dia, tanpa melihat apa keyakinannya, mereka langsung mengangkat tubuh Ronald, menyelimutinya, memberinya air minum, dan memapahnya keluar. "Tenang, Pak, sudah aman," ucap salah seorang dengan suara lembut. Ronald menangis. Bukan karena sakit, bukan karena trauma, melainkan karena ia merasa diselamatkan, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Di balik reruntuhan desa dan tangis kehilangan, takdir Ronald baru saja dimulai. Dan ia belum tahu bahwa masjid tua tempat ia berlindung dari banjir bandang itu, kelak akan menjadi tempat ia menemukan cahaya iman yang selama ini ia cari tanpa sadar. Ronald terbangun dalam keadaan setengah sadar. Bau obat, suara rintik hujan yang masih tersisa, dan desah napas orang-orang di sekitarnya menyambut inderanya. Kelopak matanya terasa berat, kepalanya berdenyut, dan seluruh tubuhnya pegal seakan baru saja bertarung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia berbaring di sebuah ruangan sederhana, dindingnya kayu, lantainya semen dingin. Di sudut ruangan, seorang ibu paruh baya duduk sambil melantunkan doa pelan-pelan. Ronald tak memahami kata-katanya, namun iramanya lembut, menenangkan, seperti alunan yang ia dengar di masjid sebelum air bah itu hampir merenggut nyawanya. "Pak, sudah sadar?" Seorang pria muda menghampirinya, wajahnya penuh kelegaan. Ronald mencoba bangkit, namun pria itu segera menahan bahunya. "Jangan dulu, Bapak masih lemas. Bapak selamat," katanya lembut. Kata selamat itu membuat dada Ronald terasa sesak. Ingatannya kembali berputar. Air keruh, arus deras, teriakan warga, dan masjid tua yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan. Ia menoleh ke sekeliling. "Ini, di mana?" tanyanya lirih. "Di rumah warga, Pak. Bapak ditemukan di masjid kemarin. Alhamdulillah, Bapak masih hidup." Ronald terdiam. "Masih," kata itu kembali menggema di kepalanya, membawa perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya yang sejak sadar tadi terasa bergejolak. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua masuk ke ruangan. Janggutnya memutih, sorot matanya teduh. Ia tersenyum hangat saat melihat Ronald terjaga. "Nama saya Pak Hasan," ujarnya pelan. "Bapak pendeta?" "Ya." Ronald terkejut. Ia refleks meraba dadanya, memastikan kalung salibnya masih tergantung di lehernya. Ia mengangguk pelan. "Nama saya Ronald," jawabnya jujur. Pak Hasan mengangguk, tanpa sedikit pun perubahan raut wajah. Tidak ada penghakiman, tidak ada jarak, hanya ketulusan. "Pak Ronald, tamu kami sekarang. Anggap saja rumah sendiri." Kalimat sederhana itu menusuk hati Ronald lebih dalam daripada khotbah manapun yang pernah ia dengar. Ia, seorang pendeta, kini dirawat dengan penuh kasih oleh orang-orang yang berbeda iman, tanpa syarat, tanpa pertanyaan. Hari-hari berikutnya, Ronald menjalani pemulihan di rumah warga Muslim itu. Tubuhnya perlahan menguat, namun batinnya justru semakin gelisah. Setiap subuh, ia terbangun oleh suara adzan yang menggema dari masjid, suara yang sama yang menemaninya di ambang kematian. Awalnya ia hanya mendengarkan dari balik jendela. Namun entah mengapa,
Setiap kali suara itu berkumandang, dadanya terasa hangat. Ada kedamaian yang aneh, namun nyata. Suatu pagi, Ronald memberanikan diri duduk di teras rumah. Dari kejauhan, ia melihat warga berjalan menuju masjid. Lelaki, tua muda, dengan langkah tenang. Tidak ada paksaan, tidak ada teriakan. Hanya kesederhanaan yang mengundang rasa ingin tahu. "Pak Hasan," panggil Ronald suatu siang. "Boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu, Pak Ronald." "Kenapa? Kalian menolong saya? Kalian tahu saya pendeta. Kalian tidak takut atau ragu?" Pak Hasan tersenyum, lalu menatap Ronald dengan mata yang berkaca-kaca. "Karena Bapak manusia," jawabnya singkat. "Dan menolong manusia itu perintah Tuhan kami." Jawaban itu membuat Ronald terdiam lama. Selama ini ia mengajarkan cinta kasih di mimbar gereja. Namun baru kali ini ia merasakan cinta kasih tanpa perlu menjelaskan siapa dirinya. Malam hari, ketika desa masih gelap karena listrik belum sepenuhnya pulih, Ronald duduk sendirian di kamar. Alkitab kecilnya terbuka di pangkuan. Ia mencoba membaca, mencari ketenangan seperti biasa. Namun huruf-huruf itu terasa kabur. Hatinya tidak lagi setenang dulu. Sebaliknya, potongan-potongan suara adzan dan lantunan ayat yang ia dengar di masjid terus terngiang. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisiknya dengan suara gemetar. Ia tidak merasa imannya diserang. Ia justru merasa dipeluk oleh sesuatu yang baru, lembut, dan jujur. Perasaan itu menakutkan sekaligus menenangkan. Suatu sore, Ronald berjalan tertatih menuju masjid. Bukan untuk beribadah, melainkan sekadar duduk di serambinya. Masjid itu masih menyisakan bekas banjir. Dindingnya lembab, karpetnya dijemur. Namun suasananya tetap teduh. Seorang pemuda mendekatinya sambil membawa mushaf Al-Quran. "Pak Ronald, kalau Bapak berkenan, saya bisa membacakan ayat. Tidak apa-apa kalau hanya mendengar." Ronald ragu sejenak, lalu mengangguk. Saat ayat demi ayat dilantunkan, Ronald merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Air mata menetes tanpa bisa ia cegah. Ia tidak memahami maknanya secara bahasa, namun hatinya seperti diajak berbicara langsung. Tentang kesabaran, tentang ujian, tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Ayat ini tentang orang-orang yang diuji dengan musibah. Jelas pemuda itu lembut. Dan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Ronald menunduk. Dadanya sesak. "Kenapa? Ayat itu terasa seperti ditujukan untuk saya?" tanyanya dengan suara parau. Pemuda itu tersenyum. "Karena hidayah datang dengan cara yang berbeda untuk setiap orang, Pak." Malam itu, Ronald menangis lama. Bukan tangis kebingungan semata, melainkan tangis seorang manusia yang mulai menyadari bahwa selama ini ia mencari Tuhan dengan cara yang ia pahami, namun Tuhan menemukannya dengan caranya sendiri. Pergolakan batin itu semakin kuat hari demi hari. Ronald tidak berhenti menjadi dirinya. Ia tidak membenci masa lalunya. Namun hatinya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Tentang ketauhidan. Tentang ketenangan dalam sujud. Tentang doa yang terasa langsung menuju langit. Pada suatu malam, Ronald duduk di dalam masjid yang kini hampir kering sepenuhnya. Ia sendirian. Lampu redup menerangi ruangan. Ia menatap mihrab lama, lalu memejamkan mata. "Aku tidak tahu jalan mana yang benar," ucapnya lirih. "Tapi aku tahu, aku ingin dekat denganmu, siapapun engkau." Untuk pertama kalinya, Ronald merasakan hatinya benar-benar berserah. Bukan kepada dogma, bukan kepada jabatan pendeta, melainkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di luar, angin malam berembus pelan. Dan di dalam hati Ronald, sebuah pintu lama mulai terbuka. Pelan, menyakitkan, namun penuh cahaya. Ia belum mengucapkan syahadat. Ia belum berani melangkah sepenuhnya. Namun satu hal pasti, Ronald tidak lagi sama seperti sebelum banjir bandang itu datang. Dan perjalanan menuju hidayahnya baru saja dimulai.
Malam turun perlahan di desa yang masih berduka. Bekas-bekas banjir bandang belum sepenuhnya hilang. Lumpur masih mengering di sudut-sudut jalan, bau kayu basah dan tanah menyelimuti udara. Namun di dalam dada Ronald, badai yang jauh lebih besar justru sedang mengamuk. Ia duduk sendirian di kamar kecil yang dipinjamkannya warga. Lampu minyak menyala redup. Bayangannya menari di dinding. Di pangkuannya tergeletak Alkitab yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Sampulnya lusuh, sudut-sudutnya menguning, penuh catatan kecil hasil renungan dan doa-doanya selama menjadi pendeta. Tangannya gemetar saat membukanya. Ronald membaca, tetapi pikirannya melayang. Setiap kalimat yang biasanya menguatkannya kini terasa asing. Bukan salah, bukan pula ia benci. Namun hatinya tidak lagi merespons seperti dulu. Ia menutup kitab itu perlahan. "Apa yang sedang terjadi padaku?" bisiknya. Sejak banjir bandang itu, Ronald merasa seolah-olah kehidupannya terbelah menjadi dua. Yang lama masih ada, jabatan pendeta, masa pengabdian, suara jemaat yang ia bimbing sejak kecil. Namun yang baru terus mengetuk, ketenangan di masjid, lantunan ayat suci, dan kasih tulus orang-orang yang menolongnya tanpa mempersoalkan imannya. Pergulatan itu membuatnya sesak. Keesokan paginya, Ronald memberanikan diri berjalan ke lokasi gereja kecil tempat ia biasa melayani. Bangunannya rusak parah. Salib kayu di depan gereja miring, dindingnya retak, bangku-bangku terendam lumpur. Ronald berdiri lama di depan reruntuhan itu. Di sanalah ia pernah berkhotbah tentang harapan. Di sanalah ia menikahkan pasangan muda. Di sanalah ia menguburkan jemaat yang telah meninggal. Air mata mengalir di pipinya. Apakah semua ini sia-sia? Tanyanya pada dirinya sendiri. Saat itulah beberapa jemaatnya datang menghampiri. Wajah mereka menyeratkan kelelahan dan kehilangan. Namun juga kelegaan melihat Ronald masih hidup. "Pendeta Ronald, puji Tuhan Bapak selamat," ucap seorang wanita sambil terisak. Ronald tersenyum, berusaha terlihat tegar. Namun di balik senyum itu, hatinya semakin tertekan. Ia merasa bersalah, bukan karena selamat, melainkan karena hatinya mulai goyah saat seharusnya ia menjadi penopang iman orang lain. "Bapak dirawat di rumah orang Islam, ya?" tanya seorang pria dengan nada ragu. Ronald mengangguk pelan. Beberapa pasang mata saling berpandangan. Tidak ada yang marah, namun ada jarak yang tiba-tiba terasa. "Syukurlah mereka menolong," lanjut pria itu cepat, seolah takut disalahpahami. "Tapi, Bapak tetap pendeta kami, kan?" Pertanyaan itu menghantam Ronald seperti batu besar. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ronald tidak mampu menjawab dengan yakin. Malam itu, Ronald kembali ke masjid. Ia tidak masuk ke ruang utama, hanya duduk di serambi. Angin malam menyapu wajahnya. Dari dalam masjid terdengar suara imam melantunkan ayat Al-Quran dengan khusyuk. Hatinya bergetar. Ia merasa bersalah. Ia merasa takut. Ia merasa seperti pengkhianat terhadap masa lalunya sendiri. "Jika aku mendekat pada Islam, apakah itu berarti aku mengkhianati semua yang pernah kujalani?" gumamnya. Ronald menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh di sela-sela jari. Tak lama, Pak Hasan mendekatinya dan duduk di sampingnya. Tidak bertanya, tidak menasihati, hanya menemani. "Pak Ronald tampak gelisah," ucap Pak Hasan akhirnya. Ronald menghela napas panjang. "Saya takut," katanya jujur. "Takut kehilangan segalanya. Takut mengecewakan banyak orang. Takut pada diri saya sendiri." Pak Hasan mengangguk pelan. "Hidayah memang sering datang bersama rasa takut," ujarnya lembut. "Karena ia meminta kejujuran yang paling dalam." Ronald menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya pendeta," katanya lirih. "Saya mengajar orang tentang Tuhan. Tapi sekarang, saya justru merasa seperti anak kecil yang baru belajar mengenalnya." Pak Hasan tersenyum. "Bukankah itu indah?" katanya. "Tuhan tidak melihat jabatan, Pak. Dia melihat hati."
Kalimat itu menghunjam tepat di pusat kegelisahan Ronald. Selama ini ia berdiri di mimbar, berbicara atas nama iman. Namun kini, ia sadar bahwa iman bukan tentang posisi, melainkan tentang keberanian untuk tunduk dan jujur. Malam semakin larut. Ronald pulang dengan langkah gontai. Di kamarnya, ia duduk bersimpuh di lantai, tanpa sadar meniru posisi orang-orang yang ia lihat sholat di masjid. Ia tidak tahu apa yang harus diucapkan. Maka ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Tuhan, jika Engkau benar-benar satu, jika Engkau benar-benar mendengar, tunjukkan aku jalan-Mu. Aku lelah berpura-pura kuat." Air mata jatuh membasahi lantai. Doa itu bukan doa pendeta, bukan doa yang indah, melainkan doa seorang manusia yang hancur dan jujur. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Kabar tentang kedekatan Ronald dengan warga Muslim mulai menyebar. Beberapa jemaat datang dengan wajah khawatir, sebagian dengan tatapan curiga. "Pendeta Ronald berubah," bisik mereka. Ronald mendengar semua itu, dan setiap bisikan terasa seperti sayatan. Namun anehnya, di tengah luka itu, hatinya justru semakin tenang saat berada di masjid. Saat mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang kasih tanpa perantara, tentang sujud yang menyamakan semua manusia. Suatu sore, Ronald duduk sendiri di dalam masjid. Ia menatap mihrab lama, lalu ke arah sajadah yang terhampar rapi. Ia teringat saat dirinya hampir mati, bersandar di tempat yang sama. "Disinilah aku diselamatkan," bisiknya. "Bukan hanya dari banjir, tetapi dari kesombongan yang tak ia sadari. Dari kepastian palsu yang ia bangun selama bertahun-tahun." Hatinya bergetar hebat. Ronald menunduk lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa siap kehilangan apapun demi kebenaran yang kini terasa semakin nyata. Namun ia juga tahu, keputusan itu akan menghancurkan dunia lamanya. Di ambang pilihan terbesar dalam hidupnya, Ronald meneteskan air mata dan berbisik, "Jika jalan ini benar, beri aku kekuatan untuk melangkah, meski aku harus berjalan sendirian." Di luar masjid, matahari senja tenggelam perlahan. Cahaya oranye memantul di genangan air sisa banjir, seperti pertanda bahwa setelah kehancuran, selalu ada terang yang menunggu. Dan di dalam hati pendeta Ronald, sebuah keputusan besar sedang tumbuh. Pelan, menyakitkan, namun penuh harapan. Pagi itu, langit cerah untuk pertama kalinya sejak banjir bandang meluluh lantakkan desa. Matahari muncul perlahan, seolah ingin menghapus luka-luka yang masih tersisa di tanah dan di hati manusia. Namun bagi pendeta Ronald, cahaya pagi justru terasa menyilaukan, karena hari itu ia tahu, ujian terbesarnya akan dimulai. Ronald berdiri di depan cermin kecil di kamar pinjamannya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Mata yang biasanya tenang kini menyimpan kegelisahan mendalam. Ia merapikan kemeja sederhana yang biasa ia kenakan saat melayani jemaat. Di lehernya, kalung salib masih tergantung, namun terasa jauh lebih berat dari biasanya. Hari itu, ia dipanggil oleh para jemaat senior untuk berkumpul di rumah salah satu penatua gereja. Mereka ingin mendengar langsung dari mulut Ronald sendiri, tentang kabar yang mulai menyebar, tentang kedekatannya dengan masjid, tentang perubahan yang mereka rasakan. Langkah Ronald terasa berat sepanjang jalan. Setiap rumah yang ia lewati menyimpan kenangan. Setiap senyum warga mengingatkannya pada masa ketika hidupnya terasa pasti dan lurus. Kini, semua itu terasa rapuh. Saat Ronald tiba, beberapa jemaat sudah menunggu. Wajah-wajah yang dulu memandangnya penuh hormat kini dipenuhi tanda tanya, kecurigaan, bahkan kekecewaan. "Pendeta Ronald," ucap seorang pria tua membuka pembicaraan. "Kami bersyukur Bapak selamat, tapi kami juga khawatir." Ronald mengangguk pelan. Ia tahu ini akan datang. "Kami dengar Bapak sering ke masjid," sambung yang lain, lebih blak-blakan. "Bahkan duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran." "Itu benar." Ronald menarik napas panjang. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. "Benar," jawabnya jujur. Suasana mendadak sunyi.
Beberapa orang saling berpandangan. Seorang wanita menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. "Bapak pendeta kami," katanya lirih. "Bapak yang membimbing iman kami. Kalau Bapak saja goyah, bagaimana dengan kami?" Kalimat itu menusuk hati Ronald lebih dalam dari tuduhan manapun. Ia menunduk. Air matanya jatuh. "Saya tidak sedang bermain-main dengan iman," ucapnya dengan suara bergetar. "Saya hanya jujur pada apa yang saya rasakan." "Perasaan bisa menyesatkan," bentak seseorang. "Apalagi setelah trauma bencana." Ronald mengangkat wajahnya. Ada luka, ada kesedihan, tapi juga keteguhan yang baru. "Mungkin," katanya pelan. "Tapi ketenangan yang saya rasakan bukan ketakutan. Bukan pelarian. Itu kedamaian yang selama ini tidak pernah saya sentuh." Beberapa jemaat berdiri. Nada bicara mulai meninggi. Ada yang memintanya berhenti datang ke masjid. Ada yang mengingatkan jasanya selama puluhan tahun, seolah jasa itu kini menjadi beban yang menuntut balasan. Akhirnya, seorang penatua berkata dengan suara dingin, "Jika Bapak terus berjalan ke arah itu, Bapak tidak bisa lagi berdiri sebagai pendeta di sini." Kalimat itu jatuh seperti palu hakim. Ronald menutup mata. Dadanya sesak. Dunia yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh dalam satu kalimat. Ia kehilangan jabatan, kepercayaan, bahkan tempat pulang. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, ada kelegaan kecil yang sulit ia jelaskan. "Saya mengerti," ucap Ronald akhirnya. "Dan saya tidak menyimpan dendam. Terima kasih karena pernah mempercayai saya." Ia berdiri, membungkuk pelan, lalu melangkah pergi, dengan hati hancur, tetapi tidak lagi ragu. Hari itu, Ronald berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya kembali ke masjid. Bangunan tua itu berdiri tenang, seolah menunggunya. Ia duduk di serambi, memandang lantai yang dulu basah oleh air banjir dan air matanya. Tak lama, Pak Hasan datang dan duduk di sampingnya. "Pak Ronald tampak sangat lelah," ucapnya lembut. Ronald tersenyum pahit. "Saya kehilangan segalanya hari ini." Pak Hasan menoleh. "Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengosongkan tangan kita, agar bisa menerima yang lebih besar." Kalimat itu membuat Ronald terdiam lama. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena ia merasa tidak sendirian. Malamnya, Ronald memilih bermalam di masjid. Ia duduk sendirian di dalam ruang utama. Lampu redup. Hening. Ia melepaskan kalung salib dari lehernya dan menatapnya lama. Benda itu bukan musuh. Itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Namun kini, hatinya tahu bahwa ia sedang dipanggil ke arah yang berbeda. Dengan tangan gemetar, Ronald meletakkan kalung itu di atas sajadah. Ia tidak membuangnya. Ia tidak membencinya. Ia hanya melepaskannya. Lalu, perlahan, Ronald bersimpuh. Dahi menyentuh lantai dingin masjid. Posisi itu terasa asing, namun juga begitu alami, seperti tubuhnya akhirnya menemukan tempatnya sendiri. "Jika engkau benar-benar satu," ucapnya terisak. "Jika engkau benar-benar Maha Pengasih, aku datang tanpa apa-apa, tanpa jabatan, tanpa nama. Aku hanya ingin engkau." Tangis Ronald pecah. Tangis seorang pendeta yang kehilangan dunia lamanya, namun sedang menemukan makna hidup yang baru. Di luar masjid, malam semakin larut. Angin berembus pelan, membawa sisa-sisa bau lumpur. Namun di dalam masjid tua itu, sebuah hati yang remuk sedang dipeluk oleh cahaya hidayah. Ronald belum mengucapkan syahadat malam itu. Namun ia tahu, jarak antara dirinya dan Islam kini tinggal satu langkah kecil, langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan meski dunia lamanya telah menolak, Tuhan justru sedang membuka pintunya lebar-lebar. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Masjid tua yang sunyi menjadi saksi seorang pria yang kehilangan hampir seluruh dunia yang ia kenal. Pendeta Ronald duduk bersandar di tiang kayu,
lututnya ditekuk, pandangannya kosong menatap lantai. Di sudut ruangan, sajadah terbentang rapi, masih menyimpan bekas air mata yang jatuh beberapa jam lalu. Ronald tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah jemaatnya muncul silih berganti. Anak-anak yang pernah ia baptis, pasangan suami istri yang pernah ia satukan, orang-orang yang memanggilnya pendeta dengan penuh hormat. Semua itu kini telah menjauh. Aku benar-benar sendirian sekarang, bisiknya lirih. Perutnya kosong, tubuhnya lelah. Namun rasa sakit terbesar bukan berasal dari fisik, melainkan dari kehampaan identitas. Selama ini ia tahu siapa dirinya, seorang pendeta. Kini, gelar itu telah dilepaskan, dan Ronald berdiri telanjang sebagai manusia biasa. Ia memeluk lututnya, bahunya bergetar. Apa yang harus kulakukan besok? Tanyanya pada kegelapan. Kemana aku harus pergi? Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Menjelang subuh, Ronald terbangun oleh suara yang sudah mulai akrab di telinganya. Adzan. Suara itu mengalun lembut, memecah sunyi, menyusup ke celah-celah hatinya yang rapuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk pertama kalinya, Ronald tidak hanya mendengar. Ia merasakan panggilan itu ditujukan padanya. Air mata kembali mengalir. Ia bangkit perlahan, berdiri di sudut masjid. Dari kejauhan, ia melihat barisan jamaah sholat subuh. Mereka berdiri sejajar, tanpa perbedaan status, tanpa gelar, tanpa jarak. Ronald tertegun. Di sini, semua sama, gumamnya. Ia tidak ikut sholat. Ia hanya berdiri, menonton, dengan dada bergetar hebat. Setiap gerakan, berdiri, rukuk, sujud, terlihat begitu sederhana, namun syarat ketundukan. Saat para jamaah sujud, Ronald tanpa sadar ikut menundukkan tubuhnya. Dahi menyentuh lantai dingin. Tidak sempurna, tidak teratur, namun hatinya runtuh sepenuhnya. Di posisi itu, Ronald menangis seperti anak kecil. Jika engkau benar-benar ada, katanya terbata, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Jika engkau tidak memelukku sekarang, aku tidak tahu harus bertahan dengan apa. Tangisnya menggema lirih di ruang masjid yang mulai sepi. Setelah sholat, Pak Hasan menghampirinya. Ia tidak terkejut melihat Ronald dengan mata sembab dan wajah pucat. Ia hanya duduk di sampingnya, menyodorkan segelas air hangat. Pak Ronald kelihatan sangat letih. Ucapnya pelan. Ronald menerima air itu dengan tangan gemetar. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, katanya jujur. Saya kehilangan jemaat, kehilangan panggilan. Bahkan, saya tidak tahu siapa diri saya sekarang. Pak Hasan mengangguk, lalu berkata pelan namun tegas. Justru disitulah awalnya, Pak. Ronald menoleh. Awal apa? Awal menjadi hamba, jawab Pak Hasan. Bukan pemimpin, bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Hanya hamba yang butuh Tuhan. Kalimat itu menghantam Ronald dengan keras, namun bukan menyakitkan, menyembuhkan. Hari itu, Ronald mencoba menjalani hidup tanpa topeng. Ia membantu warga membersihkan sisa lumpur, mengangkat kayu, menyapu halaman masjid. Tidak ada yang memanggilnya pendeta. Tidak ada yang memintanya memimpin doa. Dan anehnya, ia merasa ringan. Seorang anak kecil mendekatinya saat ia sedang menyapu. Om tinggal di sini? Tanya anak itu polos. Ronald tersenyum kecil. Entahlah, mungkin untuk sementara. Anak itu mengangguk, lalu berkata, Om baik, Om bantu orang-orang. Kalimat sederhana itu membuat dada Ronald terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia dihargai bukan karena gelar, melainkan karena perbuatannya. Menjelang sore, Ronald duduk sendirian di halaman masjid. Matahari hampir tenggelam. Cahaya jingga memantul di genangan air sisa banjir. Ia memejamkan mata, mengingat kembali hidupnya dari awal,
Masa kecilnya, panggilan menjadi pendeta, tahun-tahun pelayanan, hingga detik ketika air bah hampir merenggut nyawanya. Jika aku mati hari itu, bisiknya, aku tidak akan pernah sampai di sini. Kesadaran itu membuatnya gemetar. Ia sadar, keselamatannya bukan kebetulan, bukan sekadar keberuntungan. Ada maksud yang lebih besar. Malamnya, Ronald kembali masuk ke masjid. Kali ini bukan karena bingung, bukan karena tidak punya tempat lain, melainkan karena ia ingin berada di sana. Ia duduk menghadap kiblat, tangannya terbuka di atas lutut, nafasnya dalam dan berat. Aku tidak mengerti semua ajaranmu, ucapnya pelan. Aku belum hafal doa-doamu. Tapi jika engkau benar-benar Tuhan yang Maha Esa, aku ingin mengenalmu. Bukan sebagai pendeta, melainkan sebagai manusia yang tersesat dan ingin pulang. Hening. Namun di dalam hatinya, Ronald merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa diterima sepenuhnya, tanpa syarat. Tidak ditanya masa lalu. Tidak dihakimi pilihan-pilihannya. Tidak dituntut menjadi sempurna. Ia menangis lagi. Namun kali ini, tangis itu berbeda. Bukan tangis kehilangan, melainkan tangis pulang. Ronald membuka mata. Dadanya terasa lapang, meski masa depannya belum jelas. Ia sadar, keputusan besar itu kini tidak bisa ditunda lagi. Ia mungkin akan kehilangan lebih banyak. Mungkin akan dicaci. Mungkin akan hidup sederhana dan sunyi. Namun ia juga tahu satu hal pasti. Ia telah menemukan Tuhan yang selama ini ia cari dengan suara lantang, dan kini memanggilnya dengan kelembutan. Dengan suara bergetar namun mantap, Ronald berbisik, "Jika ini jalanmu, aku siap melangkah. Ajari aku, bimbing aku. Aku tidak ingin kembali ke kegelapan." Di luar masjid, malam menyelimuti desa dengan tenang. Bintang-bintang mulai bermunculan, satu persatu, seperti harapan yang perlahan kembali menyala. Dan di dalam hati pendeta Ronald, keputusan itu telah bulat. Besok, ia akan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Udara masih lembab. Sisa hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Masjid tua berdiri tenang seperti biasa. Namun bagi pendeta Ronald, pagi itu bukanlah pagi yang biasa. Dadanya berdebar sejak ia membuka mata. Nafasnya terasa berat, seolah setiap tarikan udara membawa beban keputusan terbesar dalam hidupnya. Hari ini, ia tahu, tidak ada lagi penundaan. Ronald duduk di sudut masjid, mengenakan pakaian sederhana yang dipinjamkan warga. Tidak ada jas pendeta, tidak ada mimbar. Tidak ada jemaat yang menunggu khotbah. Ia hanyalah seorang pria parubaya dengan hati yang gemetar, bersiap meninggalkan dunia lama dan melangkah ke jalan yang sama sekali baru. Tangannya bergetar saat ia menatap lantai masjid. Tempat ini pernah menyelamatkan nyawanya. Tempat ini pula yang kini menjadi saksi kelahiran kembali jiwanya. "Ya Tuhan," bisiknya, "jika ini benar, kuatkan aku." Pak Hasan mendekatinya perlahan. Wajahnya teduh, langkahnya pelan, seolah tak ingin mengganggu detik-detik sakral yang sedang dijalani Ronald. "Pak Ronald," ucapnya lembut, "apakah Bapak yakin dengan keputusan ini?" Ronald menoleh. Matanya merah, namun sorotnya mantap. "Saya kehilangan segalanya," jawabnya jujur. "Tapi anehnya, saya tidak takut lagi. Yang saya takutkan justru jika saya mengabaikan panggilan ini." Pak Hasan mengangguk. "Islam tidak datang untuk mengambil masa lalu Bapak. Islam datang untuk menyucikan langkah ke depan." Kalimat itu membuat Ronald terisak. Selama ini ia takut dianggap pengkhianat, takut dilabeli pendosa. Namun kini ia sadar, ia tidak sedang lari dari Tuhan, melainkan berjalan menujunya. Beberapa warga mulai berkumpul. Tidak ramai, tidak meriah. Hanya orang-orang sederhana dengan wajah penuh haru. Mereka tahu, hari ini bukan tentang tontonan,
melainkan tentang hidayah. Ronald berdiri di hadapan Pak Hasan. Kakinya terasa lemas. Kepalanya berdenyut. Kalung salib yang dulu ia lepaskan kini tersimpan rapi di sakunya, bukan sebagai penyangkalan masa lalu, melainkan sebagai pengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. "Pak Ronald," kata Pak Hasan pelan, "ucapkan dengan hati. Tidak perlu sempurna. Allah Maha mendengar." Ronald menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Air mata mulai jatuh sebelum ia sempat bicara. Ia mengingat banjir bandang. Air keruh yang hampir menenggelamkannya. Masjid yang menyelamatkan hidupnya. Doa-doa panjang yang tak lagi ia mengerti. Dan kedamaian yang kini ia rasakan, tanpa bisa disangkal. Ronald menarik napas dalam-dalam. Dengan suara gemetar, ia mengikuti lafaz yang diucapkan Pak Hasan. "Asyhadu an la ilaha illallah." Suaranya terputus. Dadanya sesak. Air mata mengalir deras. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu melanjutkan dengan suara lebih lirih namun jujur. "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kalimat itu meluncur dari bibirnya, perlahan, berat, namun penuh keyakinan. Saat kata terakhir terucap, Ronald tersungkur menangis. Bukan tangis penyesalan, bukan tangis ketakutan, melainkan tangis seorang manusia yang akhirnya menemukan rumah setelah tersesat seumur hidup. "Allahu Akbar." Terdengar suara lirih di sekitar. Beberapa orang menitikkan air mata. Pak Hasan memeluk Ronald erat, bukan sebagai guru, bukan sebagai penuntun, melainkan sebagai saudara. "Selamat datang, Pak Ronald," ucapnya terharu. "Allah telah memilih Bapak." Ronald tidak mampu menjawab. Dadanya terasa lapang, lebih lapang dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah beban puluhan tahun dilepaskan sekaligus. Ia bersujud. Dahinya menyentuh lantai masjid yang dingin. Namun kali ini, dingin itu terasa menenangkan. Inilah sujud pertama Ronald sebagai seorang muslim. "Terima kasih," bisiknya di sela isak. "Aku pulang." Setelah suasana tenang, Pak Hasan mengajarinya wudhu. Ronald memperhatikan dengan saksama, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki. Air mengalir, seolah membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga jejak-jejak luka masa lalu. "Setiap tetes air ini," kata Pak Hasan pelan, "menggugurkan dosa." Ronald terdiam. Matanya berkaca-kaca. Selama ini ia mengajarkan pengampunan, namun baru kali ini ia merasakannya secara nyata. Ia lalu diajari sholat. Gerakannya kaku. Bacaan masih terbata. Namun tidak ada satupun yang menertawakannya. Tidak ada yang mengoreksi dengan keras. Semua sabar. Semua lembut. Saat Ronald berdiri sejajar dengan jamaah lain, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia bukan siapa-siapa, namun diterima sepenuhnya. Tidak ada pendeta. Tidak ada mantan ini dan itu. Hanya seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya. Usai sholat, Ronald duduk terdiam lama. Hatinya masih bergetar. Dunia di luar masjid masih sama. Desa yang rusak, masa depan yang belum jelas, kemungkinan penolakan yang masih menunggu. Namun di dalam dirinya, segala sesuatu telah berubah selamanya. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," ucap Ronald pelan kepada Pak Hasan. "Mungkin saya akan dibenci. Mungkin saya akan sendirian." Pak Hasan tersenyum. "Bapak tidak sendirian. Allah cukup." Kalimat itu menguatkan Ronald lebih dari apapun. Sore itu, Ronald keluar dari masjid. Matahari condong ke barat. Cahaya keemasan menyinari desa yang perlahan bangkit dari luka. Ia menarik napas dalam-dalam, napas yang terasa baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ronald merasa tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia telah memilih. Ia telah bersaksi. Dan meski jalan ke depan masih panjang dan berat, ia tahu satu hal pasti. Ia telah selamat, bukan hanya dari banjir bandang, tetapi dari kehampaan jiwa.
Hari-hari setelah pengucapan syahadat itu tidak datang dengan tepuk tangan atau karpet merah. Pagi-pagi buta, Pendeta Ronald, kini hanya Ronald di hadapan manusia, namun hamba di hadapan Tuhan, berjalan keluar dari masjid dengan langkah perlahan. Udara dingin menyapa kulitnya. Desa masih sama, rumah-rumah masih rusak, lumpur belum sepenuhnya hilang. Namun yang paling terasa berubah adalah cara dunia memandangnya. Beberapa warga yang dulu menyapanya dengan hangat kini menunduk saat berpapasan. Ada yang pura-pura sibuk. Ada pula yang menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah ingin berkata, "Kau telah memilih jalanmu sendiri." Ronald merasakan itu semua. Dan meski hatinya sudah berserah, ia tetap manusia. Ia tetap merasa perih. Suatu siang, ketika Ronald membantu membersihkan puing rumah warga, beberapa jemaat lamanya datang. Mereka berdiri agak jauh, tidak mendekat. Wajah-wajah itu penuh emosi yang bercampur, marah, kecewa, dan sedih. "Pendeta Ronald," ucap salah satu dari mereka dengan suara tertahan. "Benarkah kabar itu?" Ronald berhenti bekerja. Ia meletakkan kayu yang sedang diangkatnya, lalu menatap mereka dengan tenang. "Jika yang kalian maksud adalah saya masuk Islam," jawabnya pelan, "maka itu benar." Hening seketika. Seorang wanita menangis. "Kenapa, Pak? Apa salah iman kami sampai Bapak meninggalkannya?" Kalimat itu membuat dada Ronald sesak. Ia maju selangkah. Matanya berkaca-kaca. "Saya tidak meninggalkan kalian," katanya lirih. "Dan saya tidak membenci masa lalu saya. Tapi saya menemukan ketenangan yang tidak bisa saya abaikan. Saya hanya jujur pada panggilan hati saya." "Bapak menyesatkan," bentak seseorang. "Bapak contoh buruk." Kata-kata itu seperti cambukan. Namun Ronald tidak membalas. Ia hanya menunduk. "Jika keputusan saya melukai kalian," ucapnya dengan suara bergetar, "saya mohon maaf. Tapi saya tidak bisa kembali ke jalan yang bukan lagi jalan saya." Mereka pergi dengan wajah keras. Ronald berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Untuk sesaat, keraguan kembali menyeruak. "Apa aku kuat menjalani ini?" batinnya. Malam itu, Ronald duduk sendirian di masjid. Tidak ada Pak Hasan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan keheningan. Ia memandang sajadah lama, lalu bersimpuh. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Aku sudah memilihmu. Tapi aku masih lemah. Jika jalan ini penuh luka, jangan biarkan aku kehilanganmu." Air matanya jatuh membasahi lantai. Hari-hari berikutnya menjadi ujian demi ujian. Ada yang mencibirnya di belakang. Ada yang menyebutnya pengkhianat. Ada pula yang terang-terangan menolak keberadaannya. Namun di sisi lain, tangan-tangan kebaikan juga datang. Seorang pedagang kecil memberinya makanan tanpa diminta. Seorang anak kecil menyapanya dengan senyum polos. Dan warga masjid, orang-orang sederhana yang tidak banyak bicara, terus menyertainya dengan doa dan sikap hormat. Suatu sore, Pak Hasan duduk di samping Ronald setelah sholat. "Pak Ronald terlihat menahan banyak beban," katanya. Ronald tersenyum lemah. "Saya pikir setelah syahadat, semuanya akan terasa ringan. Ternyata, tidak." Pak Hasan tersenyum bijak. Iman tidak menghilangkan ujian. Ia memberi makna pada ujian. Kata-kata itu Ronald simpan dalam-dalam. Perlahan, Ronald mulai belajar menjadi Muslim. Ia belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Huruf-huruf Arab itu asing baginya. Lidahnya kaku. Namun setiap usaha kecil terasa berarti. Ia sering terdiam lama setelah sholat, bukan karena ia sudah hafal doa, melainkan karena ia merasa sedang berbicara langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa gelar. Suatu malam, Ronald membuka kembali Alkitab lamanya. Ia menatapnya lama. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, hanya rasa terima kasih. "Tanpamu," bisiknya, "aku tidak akan sampai ke titik ini."
Ia menutup kitab itu dengan hati tenang. Masa lalunya bukan musuh. Ia hanyalah jalan yang telah mengantarnya ke persimpangan takdir. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Gereja memutuskan secara resmi mencabut status Ronald sebagai pendeta. Tidak ada upacara, tidak ada perpisahan, hanya sebuah keputusan tertulis. Saat membaca surat itu, Ronald terdiam lama. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ini benar-benar berakhir, gumamnya. Namun anehnya, setelah air mata itu jatuh, dadanya terasa lapang. Tidak ada lagi tarik-menarik. Tidak ada lagi dua dunia yang saling bertabrakan. Ia telah memilih, dan pilihannya kini lengkap. Malam itu, Ronald berjalan sendirian menyusuri desa. Langit penuh bintang. Angin berembus pelan. Ia berhenti di depan masjid. Tempat hidupnya berubah. Jika aku harus memulai dari nol, katanya dalam hati, aku siap. Hari demi hari, Ronald mulai dikenal bukan sebagai mantan pendeta, bukan sebagai mualaf sensasional, melainkan sebagai orang yang ringan tangan dan ringan hati. Ia membantu siapa saja tanpa memandang agama. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tersenyum meski hatinya kadang masih perih. Suatu sore, seorang jemaat lamanya datang diam-diam. Wajahnya ragu. Pak Ronald, saya hanya ingin bilang, meski saya belum bisa menerima pilihan Bapak, saya melihat Bapak tetap orang baik. Ronald menahan air mata. Itu sudah cukup, jawabnya lembut. Malam itu, Ronald bersujud lama. Lebih lama dari biasanya. Ia tidak meminta dunia berubah. Ia hanya meminta hatinya dijaga agar tetap lurus. Dan di dalam sujud itu, ia memahami satu hal yang sangat dalam. Hidayah bukan akhir perjuangan. Ia adalah awal dari ujian yang lebih jujur. Namun Ronald tidak lagi takut. Karena kini, meski jalan yang ia tempuh sepi dan terjal, ia tidak berjalan sendiri. Waktu berjalan dengan caranya sendiri, tidak tergesa, namun tak pernah berhenti. Bagi pendeta Ronald, hari-hari sebagai seorang mualaf adalah pelajaran tentang kesabaran yang sesungguhnya. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, membersihkan diri, lalu berjalan pelan menuju masjid. Langkahnya masih sama, sederhana dan tenang, namun hatinya kini diisi niat baru, belajar tunduk sepenuhnya. Ia masih sering salah mengucap bacaan solat, kadang lupa urutan gerakan, kadang terdiam terlalu lama saat sujud karena pikirannya dipenuhi kenangan lama. Namun tidak ada yang menertawakannya. Jamaah hanya tersenyum, menepuk bahunya pelan, dan membiarkannya belajar dengan waktunya sendiri. Pelan-pelan saja, Pak Ronald, kata Pak Hasan suatu pagi. Allah tidak pernah terburu-buru. Kalimat itu menenangkan Ronald. Ia mengangguk, menahan haru. Namun di balik ketenangan ibadah, luka-luka lama belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali Ronald melewati bekas gereja yang masih berdiri miring, dadanya terasa nyeri. Ia teringat suara lonceng, bangku kayu, dan mimbar tempat ia pernah berdiri dengan penuh keyakinan. Ia tidak membenci semua itu. Ia hanya merindukannya, seperti merindukan masa kecil yang tak mungkin kembali. Suatu sore, Ronald duduk di bawah pohon besar di tepi desa. Angin sepoi menyentuh wajahnya. Dari kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar. Di pangkuannya, sebuah mushaf Al-Quran terbuka. Huruf-huruf Arab itu masih asing, namun kini tidak lagi menakutkan. Ia mengeja perlahan, terbata, salah, mengulang. Setiap huruf yang berhasil ia ucapkan dengan benar membuat dadanya hangat, seolah Tuhan sedang berkata, "Aku melihat usahamu." Namun tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Ronald menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Seorang pria paruh baya berdiri beberapa langkah darinya. Wajah itu sangat ia kenal. Salah satu jemaat lama yang dulu paling sering duduk di bangku depan saat ia berkhotbah. "Pak Ronald," ucap pria itu pelan. Ronald berdiri perlahan. "Iya." Pria itu tampak ragu.
Matanya menatap tanah sebelum akhirnya kembali menatap Ronald. "Saya kehilangan rumah saat banjir," katanya. "Istri saya sakit. Saya tidak tahu harus minta tolong ke siapa." Ronald tidak berpikir panjang. Ia melangkah mendekat. "Ayo," katanya lembut. "Kita cari bantuan." Tanpa menyinggung masa lalu, tanpa bertanya soal iman, hanya satu manusia menolong manusia lain. Mereka berjalan bersama menuju rumah Pak Hasan. Ronald membantu mengurus pengobatan, mencarikan bantuan warga, bahkan ikut menjaga istri pria itu di malam hari. Tidak ada ceramah, tidak ada dakwah, hanya kehadiran. Beberapa hari kemudian, pria itu menatap Ronald dengan mata berkaca-kaca. "Saya belum bisa menerima pilihan Bapak," katanya jujur. "Tapi saya tahu satu hal, Bapak masih orang baik." Ronald tersenyum, air mata menggenang. "Terima kasih," jawabnya pelan. "Doakan saja saya tetap lurus." Kabar-kabar kecil seperti itu mulai menyebar. Bukan tentang Ronald yang pindah agama, melainkan tentang Ronald yang tetap peduli. Perlahan, bisikan-bisikan kasar mereda. Tatapan sinis berganti dengan anggukan singkat. Tidak semua menerima, namun setidaknya, luka mulai mengering. Suatu malam, Ronald duduk di masjid setelah sholat Isya. Lampu redup. Jamaah telah pulang. Ia memandang langit-langit masjid yang sederhana dan berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak meminta dunia mencintaiku. Aku hanya ingin Engkau ridha padaku." Hatinya terasa ringan. Hari demi hari, Ronald mulai menemukan ritme hidup barunya. Ia membantu mengajar anak-anak membaca, bukan mengajar agama, melainkan mengajarkan huruf, angka, dan kesabaran. Ia ikut membersihkan lingkungan. Ia menanam kembali pohon-pohon yang tumbang. Tidak ada gelar, tidak ada panggung, hanya kebermanfaatan. Suatu sore, seorang anak kecil menghampirinya sambil membawa selembar kertas. "Om Ronald," katanya polos, "aku gambar masjid sama Om." Ronald menerima gambar itu. Di sana tergambar masjid sederhana dan seorang pria dengan senyum lebar di depannya. Matanya basah. "Terima kasih," katanya tulus. Malam itu, Ronald merenung lama. Ia menyadari sesuatu yang sangat dalam. Dulu ia berdiri di depan banyak orang untuk berbicara tentang Tuhan. Kini, ia berjalan di antara manusia untuk mencerminkan kasih Tuhan. Perbedaan itu membuatnya merinding. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Suatu hari, Ronald menerima kabar bahwa keluarganya di kota menolak berbicara dengannya. Ada yang menyebutnya memalukan. Ada yang memintanya, kembali saja sebelum terlambat. Malam itu, Ronald menangis sendirian. "Kenapa harus sesakit ini?" tanyanya pada sujud yang panjang. Tidak ada jawaban berupa suara. Namun ada ketenangan yang perlahan turun, seperti tangan tak terlihat yang mengusap kepalanya. Ia bangkit dengan napas panjang. "Baik," katanya pada dirinya sendiri. "Aku akan bersabar." Hari-hari berlalu. Luka tidak hilang seketika. Namun cahaya mulai menemukan celahnya. Ronald kini lebih sering tersenyum. Tawa kecilnya kembali terdengar. Doanya lebih sederhana, namun lebih jujur. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Ia mulai berkata, "Terima kasih karena Engkau memilihku." Suatu subuh, setelah sholat, Ronald duduk lama menatap cahaya matahari yang mulai menyusup dari balik jendela masjid. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tenang, bukan euforia, melainkan keyakinan yang mantap. "Jika hidup ini adalah perjalanan," gumamnya, "maka aku akhirnya berada di jalan yang benar. Meski penuh luka." Ia tersenyum. Babak hidupnya belum selesai. Namun satu hal ia yakini sepenuh hati. Hidayah tidak menghapus masa lalu. Ia menebusnya dengan makna. Dan di antara puing-puing banjir bandang, di tengah luka penolakan dan kehilangan, Pendeta Ronald telah menemukan cahaya yang cukup untuk melangkah hingga akhir.